Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita beribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, yang mana dengan nikmat tersebut kita pergunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi bekal kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita berharap termasuk kita yang hadir, yang duduk di tempat ini, mudah-mudahan kita kelak disatukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keislaman, menggambarkan keimanan seseorang selayaknya sebuah bangunan, yang mana bangunan itu haruslah ditopang dengan 5 pilar. Haruslah ditopang dengan 5 pilar. Ketika ada satu pilar yang runtuh, maka bangunan tersebut tidaklah sempurna. Bangunan tersebut tidaklah sempurna. Apa saja pilar tersebut? Yang pertama adalah syahadat. Ia bersaksi meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diimani lewat hati, diucapkan lewat lisan, dan diamalkan lewat amal perbuatan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ketika kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, maka segala macam yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pasti kita kerjakan, karena kita tahu nikmat yang kita dapat semuanya dari Allah. Kesehatan yang kita miliki, harta yang kita punya, rumah dan segala kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih badan sehat, kita gunakan untuk ibadah. Kita dikasih akal yang cerdas, kita gunakan untuk menghafal Al-Quran. Kita gunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih nikmat bisa berbicara, lidah kita sehat, kita gunakan untuk berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih mata yang sehat, bisa melihat dengan jelas, kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk belajar ilmu-ilmu agama, juga belajar ilmu-ilmu dunia yang akan bermanfaat bagi muslim kebanyakan. Nah, itu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita untuk mengamalkan apa yang kita yakini, untuk mengamalkan syahadat kita. Jadi tidaklah disebut seorang muslim, lihat hadisnya, keimanan saja, keyakinan saja tidak cukup. Anda hanya meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan saya tanpa beramal, tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa berbuat baik kepada orang, maka keimanannya tidaklah sempurna. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di riwayat lain, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Lisannya tidak ia gunakan untuk mencaci orang lain, untuk ngatain orang lain, untuk merendahkan orang lain. Tangannya tidak ia gunakan untuk melukai orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Kalau kita tahu ciri-ciri muslim seperti itu, maka ketika kita melakukan
keburukan dengan lisan kita, melakukan keburukan dengan tangan kita, maka ketika itu kita terlepas dari ciri-ciri seorang muslim. Bayangkan, kita sudah beriman, kita yakin Allah adalah Tuhan kita, kita yakin Nabi Muhammad adalah Rasul utusan kita, tapi nanti di hari kiamat ketika kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya adalah umatmu Rasulullah, saya meyakini engkau adalah utusan Allah, saya meyakini engkau adalah kekasih Allah, saya meyakini engkau yang berhak memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak, kamu bukan umatku. Kenapa? Kamu gunakan lisan kamu untuk mencaci orang, kamu gunakan lisan kamu untuk memfitnah orang lain, kamu gunakan tangan kamu untuk menyakiti sesama muslim, maka kamu bukan dari golongan kami. Bayangkan. Makanya hati-hati, jaga lisan, jaga tangan, jangan sampai ada orang lain yang tersakiti oleh lisan kita, yang tersakiti oleh tangan kita. Kemudian pilar yang kedua yang mengokohkan bangunan keagamaan, bangunan keimanan seseorang adalah salat. Jadi pengamalan dari syahadat yang pertama yang paling utama adalah salat. Karena ini menyangkut hak Allah pada kita. Kita punya kewajiban kita kepada Allah. Yang paling utama apa itu? Salat. Lihat, saking pentingnya salat ini yang menjadi penentu dari amal soleh kita yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jadi setelah kita wafat, kemudian kita berada di alam kubur, kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan, kemudian satu-satu dari kita dipanggil untuk dihitung amal baik dan buruknya. Dan pertama kali yang dihitung apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari amal soleh adalah salat. Idza saluhat, apabila bagus amal salatnya, maka saluha sairul a'mal, maka bagus pula semua amal. Sebaliknya, wa idza fasadat fasada sairul a'mal. Ketika ada salatnya yang rusak, salatnya yang bolong-bolong, ada yang ditinggalkan, maka amal baik yang pernah kita lakukan tidak jadi baik. Tidak jadi baik. Jadi sebaik apapun orang, sedermawan apapun ia, sebanyak apapun ia menolong orang, tapi kalau dia meninggalkan salat, dia meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepadanya berupa 5 waktu dalam sehari, maka orang tersebut langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Karena mustahil, lihat, dengar, mustahil seseorang dianggap orang baik ketika dia saja melalaikan hak pribadinya kepada Allah. Melalaikan hak pribadinya kepada Allah. Catat dan jadikan ini sebagai dasar hidup kalian. Janganlah kalian percaya terhadap janji orang yang meninggalkan sholat. Jangan kalian percaya terhadap janji orang yang meninggalkan sholat. Karena jangankan janji dia kepadamu, janjinya kepada Allah saja telah ia khianati. Jadi kalau ada orang yang dia melalaikan sholat, dia sholatnya bolong-bolong, maka jangan kalian percaya 100% kata-katanya.
100% janjinya, 100% komitmennya. Kenapa? Komitmennya dia saja dengan Allah, Tuhannya yang memberikan dia kenikmatan, yang memberikan dia hidup, yang memberikan dia umur, yang memberikan dia oksigen, yang memberikan dia kehidupan saja ia bisa khianati, apalagi cuma kalian. Maka jadikan ini sebagai patokan. Ketika nanti kalian besar, kalian bekerja sama dengan seseorang, maka yang pertama kali harus kalian cari tahu adalah bagaimana sholatnya, bagaimana kesolihannya. Kalau dia saja tadi komitmennya dengan Allah, dia langgar, apalagi komitmennya dengan dirimu. Kalau dia saja bisa khianat sama Allah, bagaimana maka akan besar kemungkinannya dia bisa khianat pada dirimu. Lihat, sholat ini kemudian yang akan menunjukkan kemuliaan kita di akhirat. Kemuliaan kita di akhirat. Nanti lihat, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, ada bermiliar-miliar manusia. Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian. Manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan di padang mahsyar. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui mana manusia yang menjadi umatnya, mana orang yang muslim. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali kami nanti di padang mahsyar? Sedangkan manusia akan sangat banyak. Bagaimana engkau akan mengumpulkan kami?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap muslim memiliki tanda. Ghurrum muhajjalina yaumal qiyamati min atharil wudu. Bahwasanya seorang muslim wajahnya nanti akan bersinar. Wajahnya nanti akan bersinar karena bekas-bekas air wudu yang kemudian ia gunakan untuk sholat. Ketika orang tersebut tidak memiliki tanda tersebut, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sinarnya tersebut berbeda-beda tergantung bagaimana kualitas sholat yang ia miliki. Lihat, dalam hadis ini ada riwayat yang menggambarkan derajat sinar yang orang muslim miliki ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Idza kana yaumul qiyamati amara bi taghatatil muslimina ilal jannah. Ketika nanti hari kiamat, maka ada derajat-derajat, tingkatan-tingkatan orang muslim. Bagaimana? Yang pertama, dia datang pada hari kiamat, wajahnya bersinar awwalu zumratin kasyams. Golongan pertama wajahnya bersinar luar biasa bagaikan sinar matahari. Lihat, sinar matahari begitu dahsyat. Kita saja kalau di dunia matahari gak bisa melihat secara langsung. Kenapa? Karena saking bersinarnya. Ketika matahari muncul, maka dari ujung barat sampai ujung timur semuanya terang. Semuanya terang. Begitu keadaan manusia golongan ini, golongan yang pertama nanti hari kiamat. Wajahnya terang, bersinar bagaikan matahari. Siapa orang pertama ini? Ia mengatakan, nahnul muhafiduna ala shalah. Kami adalah orang yang menjaga salat. Bagaimana mereka menjaga salat? Kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana kalian menjaga salat itu? Qalu kunna nasma'ul adzana wa nahnu fil masjid. Kami sebelum datangnya waktu salat, sebelum adanya orang mengumandangkan azan, kami telah berada di dalam masjid. Jadi dia telah berada di dalam masjid bahkan sebelum waktu salat. Ini golongan yang pertama. Jadi dia sudah ada di masjid, sudah i'tikaf di masjid, sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, menunggu datangnya waktu sholat. Ini yang kita lakukan sekarang. Udah azan belum? Belum. Kita ngapain? Kita niat i'tikaf. Apalagi kita kemudian kita isi waktu penantian kita akan sholat zuhur
dengan mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang datang semuanya di tempat ini nih, nanti di hari kiamat wajahnya bersinar bagaikan matahari. Kedua, kemudian golongan kedua, bagaimana keadaannya? Tsumma ta'ti zumratun ukhra, kemudian datang golongan yang lain, wajahnya bersinar kal qamari lailatal badri, seperti rembulan yang menerangi malamnya, gelapnya malam. Seperti Badr. Jadi kalau Badrun itu adalah rembulan yang sempurna, yang bulat. Kan ada bulan sabit, benar kan? Nah, Badr itu seperti bulan yang penuh, bulan purnama. Nah, kal badri, seperti bulan purnama yang bersinar di gelapnya malam. Lihat. Kenapa? Lihat. Dan ini sangat kentara sekali. Ketika keadaan padang mahsyar gelap gulita, ini ada sinar yang paling menonjol. Itulah golongan orang kedua, wajahnya bersinar bagaikan rembulan di malam hari. Siapa golongan kedua ini? Sama. Kun nahnul muhafiduna ala shalah. Kami adalah orang yang menjaga salat kami. Kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana kalian menjaga salat? Kunna natawadda qabla al-waqti. Kita sebelum masuk waktu salat, kita sudah wudu. Kita wudu. Jadi kalau tadi sebelum waktu salat sudah siap dia, sudah i'tikaf dia di dalam masjid. Golongan kedua ini ketika mau masuk waktu salat dia wudu. Dia wudu. Kemudian golongan yang ketiga, tsumma nuhdiru ma'as sama'il adzan. Kemudian golongan kedua tadi yang wajahnya bersinar bagaikan rembulan, dia datang pas waktu adzan. Dia mengambil wudu sebelum datangnya waktu salat, kemudian dia datang masuk ke masjid pas bersamaan dengan dikumandangkannya adzan. Kemudian tsumma ta'ti zumratun ukhra kal kawakib. Golongan ketiga yang wajahnya bersinar bagaikan bintang. Jadi kalau tadi matahari sinarnya luar biasa sekali, kemudian golongan yang kedua sinarnya bagaikan bulan, golongan yang ketiga sinarnya dikit sekali kayak bintang-bintang, klip gitu. Tapi tetap bersinar, tapi sinarnya sedikit dan klip. Kalau tadi matahari berarti sinarnya menyinar semua. Kalau rembulan berarti sinarnya menyinar semua tapi tidak seterang matahari. Yang ketiga, kelip-kelip doang sinarnya untuk dirinya sendiri. Dan kecil sekali sinarnya. Siapa golongan orang ketiga ini? Mereka menjawab, man antum, siapa kalian? Qalu nahnul muhafiduna ala shalah. Kami adalah golongan orang yang menjaga salat. Kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana kalian menjaga salat? Kunna natawadda ba'dal adzan. Kami baru wudu ketika mendengar azan. Jadi kalau kalian mau nanti di hari kiamat wajah kalian bersinar bagaikan matahari yang sinarnya luar biasa dahsyat, maka kalian harus datang, harus sudah wudu, harus kemudian berada di masjid i'tikaf sebelum datang waktu salat. Kalau kalian mau wajah kalian bersinar bagaikan rembulan, maka kalian harus wudu, kemudian datang pas waktu azan. Tapi kalian kalau mau sinarnya cuma kelip-kelip doang, sinarnya cuma kecil, kalian datang wudu ketika setelah mendengar azan. Maka lihat, kalau kalian inginkan kemuliaan tersebut, datang lebih awal ke masjid. Datang lebih awal karena menunggu azan. Apalagi dengarkan, gak ada yang berbicara. 1, 2, 3. Di antara waktu paling mustajab untuk doa, adalah waktu antara azan dengan iqamah. Waktu antara adzan dengan iqamah adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa, untuk kita melangitkan harapan kita,
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat dan keinginan kita. Itulah waktu yang paling mustajab. Maka jangan disia-siakan dengan ngobrol, dengan bercanda, dengan sibuk dengan urusan yang lain. Ketika sudah mendengar waktu azan dan kalian di masjid, jawab azannya. Kemudian berdoa kepada Allah, meminta apa yang kalian inginkan. Minta kemudahan, minta keberkahan ilmu, minta jadi orang yang bermanfaat, minta jadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan nanti setelah ini, setelah kita mendengar azan, kita lakukan hal tersebut. Semuanya nggak ada yang ngobrol, semuanya dengarkan dan menjawab azan, kemudian berdoa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Hadza wallahu alam.